Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وبعد فقد تكلمنا. Kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya tentang al-ma'u qalil wal ma'u katsir. Dan afan ini bukan alamatul bulugh. Ini anwa'ul miyah. Faslun al-ma' qalil wa katsir. Tentang anwa'ul al-ma' qalil wa katsir ini berhubungan dengan pembagian air yang berapa? 3. Ini sudah saya rangkumkan. 1, air mutlaq. Mutlaq dalam bahasa Arabnya itu mutlaq. Mutlaq, atlaqa yutliqu itlaqan. Mutlaq itu artinya terlepas atau tidak terikat. Dinamakan mutlak kenapa? Karena tak terikat dengan sebutan yang menetapinya, dengan embel-embel setelahnya. Paham? Kullu ma utliqa an qaidin lazimin itu disebut al-ma'ul mutlaq. Adapun yang masih ada qaidin lazim itu namanya al-ma'ul muqayyad. Lawannya adalah al-ma'ul muqayyad. Adapun qaidun atau sebutan atau embel-embel setelah air, misalkan air jeruk, air, kemudian air Sprite, air Fanta, air laut, dan lain sebagainya. Itu kan ada nama-nama sebutan air. Itu ada yang qaidun lazim, ada yang qaidun mutlaq. Ada sebutannya itu selalu menetapinya, dan ada juga yang terlepas. Tentu yang terlepas adalah air-air yang alami. Contohnya air sumur. Antum ambil air dari sumur tersebut, masukin ke botol, kemudian antum pulang, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang di rumah antum? Itu air. Tanpa tahu kalau itu adalah air sumur. Berbeda dengan air teh. Air teh antum pindah ke botol, antum pindah ke gayung, antum pindah kemana saja, tetap namanya ada sebutan teh di belakangnya. Tetap ada sebutan teh di belakangnya. Fahimtum? Ya. Dinamakan mutlak karena tak terikat dengan sebutan yang menetapinya. Seperti air jeruk ini, sebutan yang menetapinya. Jeruk ini pasti ada di setiap hal yang di setiap wadah yang ada air jeruknya tetap dinamakan air jeruk. Nah, ini air mutlak tahur, tahir, mutahhir atau suci, mensucikan. Ada NB di sini. Notebook. Nah, perhatian, catatan. Ada juga air yang mensucikan tapi makruh. Makruh. Yaitu yang dinamakan air musyammas. Air musyammas sendiri itu terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Nawawi dari mazhab kita, air musyammas tidak makruh karena dalilnya kurang kuat. Tapi menurut jumhur Syafi'iyah,
bahwasanya air musyammas itu makruh karena ada hadis juga dari Sayyidah Aisyah walaupun kurang kuat, tapi juga ada juga indikasi bahwasanya itu karahatibiyah atau kemakruhan yang disebabkan oleh segi medis, karena ada yang mengatakan bahwasanya pemakaian air musyammas ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit kulit sebagaimana yang kemarin kita sudah membahasnya. Naam, yaitu air yang dipanaskan di wadah logam, besi, aluminium, dan lain sebagainya, selain emas dan perak, dan digunakan untuk badan di waktu, di tempat belit, di tempat iklim, di iklim dan keadaan yang panas. Jadi waktunya waktu yang panas, tempat iklimnya yang panas, dalam keadaan air tersebut masih panas. Dipanaskan, ada yang ngomong itu dipanaskan oleh matahari, karena zat-zat yang ada di dalam logam tersebut itu akan terpisah dari logam tersebut sehingga bisa terkontaminasi. Jadi bisa kulit kita bisa iritasi dengan terkena air tersebut. Fahimtum? Nah, tapi ala kulli hal ini makruhnya ada syarat-syaratnya juga. Jadi dan makruh. Kemudian ada juga air makruh selain ini. Contohnya air yang mana kita kira bahwasanya air tersebut bisa membahayakan kita. Contohnya syadidul burudah atau syadidul hararah, yakni air yang sangat panas atau sangat dingin, yang mana kita mengira bahwasanya ketika kita memakainya kita akan terkena bahaya. Adapun jika kita yakin kalau kita memakainya kita akan terkena bahaya, maka hukumnya bukan makruh lagi, hukumnya adalah haram. Karena al-yakin la yazulu bisyak. Adapun syak itu masih dalam tahap karohah. Sama ini kasusnya sebagaimana orang menjual pisau kepada orang lain. Jika dia mengira kalau pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh, mengira saja, maka hukumnya adalah makruh. Tapi jika dia yakin 100% bahwasannya pisau tersebut akan dipakai untuk tawuran, membunuh, jual ayam, dia yakin untuk diadu ayam, perbuatan haram, ya kan? Dia yakin akan dipakai untuk haram, maka hukumnya ini tentang sangkaan yang bersifat makruh. Paham? Nah, kemudian ada lagi tahir ghairu mutahhir. Suci tapi tak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Ini ada dua macam. Yang satu air musta'mal. Musta'mal itu bahasa Arab dari kata ista'mala yasta'milu. Musta'mal itu kata objek. Objek daripada ista'mala, yakni air yang bekas digunakan. Air second. Second itu bahasa Arabnya musta'mal. Paham? Atau ma'mul. Musta'mal bekas pemakaian. Nah, air bekas pemakaian. Tapi bekas pemakaian apa? Mastu'mila fi fardhi tahara wa kana qalilan. Mastu'mila fi fardhi tahara wa kana qalilan. Air bekas pemakaian fardu tahara, yakni bersuci yang wajib. Apa saja bersuci yang wajib? Yaitu basuhan pertama ketika kita berwudu dan basuhan yang menghilangkan najis. Basuhan pertama yang menghilangkan najis. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu adalah sunnah dan paham. Basuhan pertama yang mengangkat hadas atau basuhan pertama yang mengangkat najis. Wakana qalilan, dan dalam keadaan sedikit. Adapun kalau banyak, ya it's no problem. Misalkan antum memakai berwuduk di kolam,
bekasnya itu jatuh ke kolam banyak ya nggak masalah. Karena air mustakmal kalau dikumpulkan menjadi banyak, dia tidak menjadi mustakmal lagi. Dia kembali menjadi tohir, mutahhir, menjadi tohur. Naam. Sebagaimana ini, ntar kita pelajari. Air najis bisa menjadi suci. Naam. Adapun bekas sunnah maka tidak dinamakan mustakmal. Dan jika banyak, boleh saja. Dan jika air itu banyak, maka menjadi tohur. Agak. Otomatis tanpa berubah ya. Tanpa berubah sifatnya. Misalkan untuk pakai banyak dagingnya yang berubah ya. Beda lagi kasusnya. Nah, kemudian air yang berubah banyak dengan berubah banyak. Maksudnya berubah banyak sekiranya merubah namanya. Sekiranya dia itu tidak dinamakan air saja, air sabun. Adapun kalau berubah sedikit dalam artian air yang berubah dengan benda suci yang bercampur dengannya. Tagayyuran katsiran bihaitsu yamna'u itlaqal isma'i alaihi. Sekiranya tidak dinamakan air mutlak lagi. Contohnya misalkan antum mandi, ada air sabun yang terkena bak mandi. Kemudian terkenanya berubah, tapi berubah sedikit. Berubah sedikit itu maksudnya gimana? Sekiranya antum ambil air segayung, antum bawa keluar, orang-orang tetap menamakannya dengan air. Baiklah. Adapun jika antum mandi sampai air tersebut itu menjadi keputihan dan baunya wangi, sekiranya antum ambil air segayung, kemudian antum keluar, orang-orang bakal langsung mengatakan air ini adalah air sabun, maka air tersebut sudah tidak menjadi tohir mutohir, sudah tidak menjadi tohur, tapi sudah menjadi air yang tohir wairu mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Nah, dan dengan syarat dia itu bercampur. Apa maksudnya bercampur? Sekiranya kita tidak bisa membedakan antara air tersebut dan zat yang bercampur. Adapun jika kita masih bisa membedakannya, misalkan antum memasukkan kayu manis ke kolam, atau memasukkan kayu gahru, kayu wangi ke kolam. Akan tetapi tidak ada zat daripada kayu tersebut yang terlepas, terurai. Tidak ada sekali lagi zat dari kayu tersebut yang terurai. Tapi tiba-tiba sifat daripada air tersebut itu berubah. Itu tidak masalah. Karena tak ada percampuran antara zat air, penguraian antara zat air dan zat suci yang lain tadi itu. Begitu juga ketika antum membakar dupa atau membakar wangi-wangian atau membakar bangkai atau bukan membakar bangkai, membakar dupa. Kemudian di sebelahnya itu terkontaminasi sehingga bau airnya itu, atau membakar kotoran daun yang suci, paham? Kotoran daun yang suci sehingga di sebelahnya itu
air tersebut itu tercampur, bukan tercampur, air tersebut itu berubah, tapi bukan karena zat yang bercampur, tapi karena mujawir. Namanya mujawir, yang berdekatan, bertetangga. Tapi tidak sampai bercampur, tidak sampai terkontaminasi. Terurai, tidak sampai terurai zatnya itu, maka dinamakan air tohur, bukan tohir bukan tohir ghairu mutahhir, tapi tohir mutahhir, suci mensucikan, masih bisa dipakai. Paham? Nah, begitu juga jika tidak bisa atau sulit untuk dipisahkan. Contohnya, kolam ada lumutnya. Ya masa kita mau lumut jangan tumbuh? Ya nggak bisa juga. Atau memang asal tabiatnya dari air. Contohnya air di belerang. Memang dari sononya air tersebut berwarna belerang, baunya bau belerang. Itu tidak masalah. Ataupun garam laut. Kita ngasih garam laut, tidak masalah. Ataupun air tersebut berubah karena tanah. Walaupun kita yang ngasih tanah tersebut itu tidak masalah. Paham? Asalkan dia itu asal tabiatnya itu dari air. Paham? Adapun kalau garam gunung Ustaz, kan bukan dari air itu. Itu dari pegunungan itu. Kalau antum masukin kemudian air tersebut berubah menjadi asin, maka air tersebut sudah berubah. Adapun kalau garamnya garam laut, kalau antum masukin ke dalam air dan berubah sifat air tersebut menjadi asin, it's no problem. Tidak masalah karena hukumnya seperti air laut. Paham? Karena asal dari barang garam tersebut adalah dari Nah, jika tidak bisa atau sulit dipisahkan, contohnya lagi, antum ada kolam, di atasnya pohon. Kolam, di bawah pohon. Jatuhlah dedaunan, dan kita tidak bisa untuk membendung daun-daunnya jatuh. Bagaimana? Apakah kita kasih jaring terlalu banyak? Tidak. Paham? Sehingga ketika daun tersebut jatuh merubah sifat air, it's no problem, nggak masalah. Beda kasusnya jika dari luar eksternal, bukan dari sifat asal air, kemudian kita masukkan ke dalam air tersebut, kemudian berubah, maka hal itu menjadikan air tersebut tidak mensuci. Paham? Nah, jadi apa saja yang tidak apalagi yang ditolerir daripada air ini yang bercampur ini, pertama yang tidak bisa atau sulit dipisahkan. Kemudian yang asal tabiatnya dari air. Kemudian berubah dengan sesuatu mujawir atau yang tidak bercampur. Maka semuanya ini berarti masih tofu. Nah, kemudian yang ketiga adalah air najis. Sebagaimana yang telah lewat bahasanya, yakni bahasan ini. Air najis itu ada kalanya air tersebut sedikit, ada kalanya air itu banyak. Jika air itu sedikit, maka langsung najis, kecuali najis yang dimaafkan. Jika air itu banyak, lebih 2 pula atau lebih, maka tidak najis, kecuali jika sifatnya rasa, warna, bau telah berubah walaupun sedikit. Ada catatan di pembahasan ini. Air sedikit jika dia mendatangi najis, paham? Antum punya baju, kemudian antum ada air sedikit. Antum basuh najis tersebut. Paham? Antum basuh najis tersebut. Otomatis kan menjadi najis. Karena sedikit ketemu najis. Air sedikit ketemu najis, itu maka menjadi musta'mal. Dalam artian berarti golongan 2. Si tahir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Tapi dengan syarat jika tidak berubah sifatnya. Antum basuh kemudian terlepas airnya langsung menjadi air pesing. Itu sudah tidak bisa. Kemudian tidak bertambah takarannya.
Paham? Antum gini, antum siram air tersebut ke baju antum, bekas ada atau bekas pakaian adik antum, ada kencingnya, kemudian antum siram, yang semulanya itu seliter menjadi seliter setengah. Yang misalnya segayung menjadi segayung setengah. Paham? Ya dikira-kira, ya masa kita ya dikira lewat perkiraan. Kemudian tidak bertambah dan sudah mensucikan tempat tersebut, tempat yang najis tadi. Paham? Antum biasanya ke kamar mandi istinja, membersihkan kemaluan. Air bekasnya ini mustakmal atau najis, Ustaz? Nah, tergantung. Apakah tempat kemaluan antum itu sudah suci? Kalau sudah suci, airnya tidak berubah, airnya air biasa, dan tidak ada penambahan volume air, maka air tersebut menjadi air mustakmal. Dalam artian kalau ada barang yang jatuh ya nggak masalah. Paham? Jadi apakah lantai kamar mandi sekarang itu suci atau enggak? Tergantung. Ya kan? Tergantung. Makanya harus dibersihkan dengan air yang lumayan banyak mumpung kita, dan tapi jangan terlalu overthinking. Wah, ini kayaknya belum ghalabatul dzan. Yakfi fika ghalabatul dzan. Cukup untuk kayaknya ini sekiranya sudah tidak ada bekas-bekas najis lagi, itu insya Allah sudah anggap saja suci. Nah, umum bawa akhir. Mastata'na. Nah, kemudian air najis ini bisa menjadi suci jika air itu menjadi banyak. Paham? Catatannya menjadi banyak dan berubah ke sifat asal. Dalam artian air yang sudah berubah tadi, berubah zat warna rasa tadi itu, berubah sifat asal. Baik dengan sendirinya, dia didiamkan, kemudian najisnya turun, kemudian sifatnya berubah, maka air yang di atas tadi yang tidak berubah sifatnya boleh antum pakai. Ataupun dengan menambahkan volume air kepadanya. Menambahkan air kepadanya, menambahkan volume air. Paham? Antum menambahkan air, menuangkan air kepadanya. Nah, itu tidak masalah. Paham? Begitupun air mustakmal. Air mustakmal ini jika air itu menjadi banyak tanpa berubah sifatnya maka menjadi toh. Ini pun jika menjadi banyak bukan hanya tohir tapi sudah menjadi toh. Paham? Air mutlak lagi. Paham? Fahimta? Di soal ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Kemudian kita akan ke mujibatul ghusl. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibatil ghusl. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Mujibatul ghusli sittatun. Mujibatul ghusli sittatun. Adapun utawi hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada sittah, ada 6 perkara. Itu ada 6 perkara. Apa aja? Al-awwal ilajul hasyafa fil farji. Memasukkan hasyafa, kemaluan laki-laki, paham? Batang itu fil farji, ke dalam kemaluan lain. Baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Baik laki-laki ataupun kemaluan perempuan. Baik kemaluan hewan ataupun kemaluan manusia. Baik kemaluan, ini penting ini, baik kemaluan orang hidup ataupun kemaluan orang yang sudah meninggal. Karena kita akan tidak tahu. Ini menyangkut hukum ya. Jadi, saat memang ada ya,
Pasti sekarang, apalagi zaman sekarang, sudah banyak kelainan-kelainan seksual. Misalkan dia main sama, ada perempuan main sama kuda misalkan. Tetap dia wajib mandi. Tapi kudanya tidak wajib, karena kudanya tidak mukallaf. Atau laki-laki main sama mayit. Atau laki-laki main sama laki-laki. Karena memasukkan kemaluan ke kemaluan, baik jalan depan atau jalan belakang. Paham? Atau laki-laki main sama mayit. Baik anak kecil ataupun anak dewasa, ataupun mayit, ataupun semuanya. Pokoknya kemaluannya kemaluan laki-laki. Tapi kalau kemaluan perempuan ke kemaluan perempuan nggak bisa. Ya kan? Paham? Jadi ini segala kemaluan. Kemaluan laki-laki, dan ini segala kemaluan. Al-farj ini segala kemaluan, segala lubang. Segala lubang hewan. Nah, paham? Hewan. Manusia kan termasuk jadi jenis-jenis hewan. Tapi manusia hayawan, natik, hewan yang berakal. Jika punya akal. Jika tidak berakal, ya udah. Kita sama kayak kera dan lain sebagainya. Nah, ya, rapi. Kemudian khurujul mani, keluarnya mani. Paham? Keluarnya mani. Kemudian al-haidu wan nifasu wal wiladah. 3 ini khusus untuk perempuan. Woman only. Khusus perempuan saja. Dalam sejarah tidak ada laki-laki itu haid, nifas, dan wiladah. Walhamdulillah. Hah? Walhamdulillah. Makanya perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin, kurang akalnya, kurang agamanya. Jangan marah dulu. Di dalam syariat disebutkan kayak gitu. Tapi apa maksud naqisatu aqlin wa dinin? Kurang akal dalam artian galabat syafaqatuha aqlaha. Kasih sayangnya, rasa empati daripada perempuan mengalahkan ego, ego daripada perempuan mengalahkan logikanya. Dalam artian dia mungkin tahu kalau ini karena kasihan, jadi dia lebih menghukumi yang lain. Paham? Maka dalam perselisihan perempuan itu harus 2. Dalam artian 1 laki-laki itu nilainya 2 perempuan. Kenapa? Karena perempuan kebanyakan itu kasih sayangnya lebih. Makanya manusia ditaruh di mana? Di rahim. Rahim. Rahim itu diambil dari kata bahasa Arab. Memang bahasa Arabnya rahim. Rahim artinya itu rahmah, kasih sayang. Rahim itu tercipta daripada rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Paham? Makanya ada silaturahim, menyambung tali kasih sayang. Tali silaturahmi itu maksudnya apa ya? Tali kasih sayang. Itu yang sedarah. Nah, paham? Itu sejarah dari, bukan sejarah sih, dari tata bahasa penamaan. Otomatis penamaan itu ada sebab akibat. Paham? Nah, kemudian naqisatu aqlin wa din. Apa arti naqisatu din? Kurang dalam agamanya. Perempuan itu tidak sholat ketika haid. Dan selama panjang kebanyakan kehidupan perempuan, dia itu tidak puasa dalam 1 bulan penuh kebanyakan hidupnya. Kecuali perempuan-perempuan yang tidak haid ketika Ramadan. Tapi itu jarang, kecuali orang yang sudah menopause, sudah melewati haddul ya'si, ukuran yang sudah
Nanti kita bahas apa itu haid, apa itu nifas, apa itu wilada. Kemudian yang terakhir adalah al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua nafsu itu pasti, semua jiwa itu pasti akan menemui kematian. Dan kematian ini yang wajib mandi itu bukan mayitnya, tapi orang-orang sekitar mayit wajib memandikan. Nanti horor, ya kan? Nanti horor kalau kita mewajibkan orang yang mati tidak mukallaf dia, ya kan? Tiba-tiba kita nanti harus wajib mandi ya, Pak. Sebelum dia mati, berdiri lagi mandi terus habis mati lagi, nah, itu agak menakutkan, ya kan? Ya kan kasihan juga. Paham? Mungkin kita akan bahas secara detail ini di pertemuan habis ini. Ada pertanyaan di sini? Ada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.